Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali di dalam sarapan. Kita merenungkan sebuah topik tentang inilah dirimu, terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Mari kita bersama berdoa. Syukur padamu ya Allah, kami boleh Engkau berikan nafas kehidupan, boleh bangun dan kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Maka terlebih persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh bisa mendengar bahkan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Inilah dirimu. Bapak Ibu, kita seringkali mendengar suatu kalimat yang berbicara tentang saya tuh tidak cukup baik, saya tuh tidak cukup pintar, saya tuh tidak cukup kuat, dan saya tidak cukup lainnya. Setiap hari kita dibombardir dengan kebohongan yang mencoba meyakinkan kita bahwa kita ini tidak memiliki apapun yang diperlukan untuk mengikuti Yesus. Setiap kali kita melakukan kesalahan Bapak Ibu, rasa tidak aman itu kita senantiasa menghantui dan mengatakan bahwa kita ini selalu lemah, kita ini gak pernah mengalami kebebasan yang Yesus katakan dapat kita miliki. Tetapi pagi ini Bapak Ibu, Alkitab mengingatkan kita bahwa kuasa ilahi Yesuslah yang memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup yang kudus. Nah, dengan kekuatannya ketika kita jatuh, kita ini masih bisa bangkit. Dalam kelemahan Bapak Ibu, justru kuasa Tuhan itu disempurnakan melalui kehidupan kita. Dengan kuasa Kristus, tidak ada sesuatu yang mencengkram kita. Walaupun itu rasa takut, kekhawatiran, keraguan, kekalahan, keputusasaan, kesepian, kesulitan, ataupun rasa sakit, itu tidak menghalangi kita dari kasih Yesus yang terus mau mendekat kepada kita Bapak Ibu. Firman yang hidup itu kuat, lebih tajam, dan firman itu yang membedakan setiap pikiran dan niat hati kita. Dan firman Tuhan itu senantiasa menjadi pengingat akan identitas kita yang sebenarnya. Identitas bahwa kita ini cukup karena kita ini adalah anak Allah. Dan kita ini adalah anak yang bisa bersukacita dalam penderitaan karena Kristus telah menderita untuk kita. Dan firman itu mengingatkan bahwa kita ini dikasihi Bapak Ibu. Dan kita ini bisa mengasihi orang lain seperti Yesus yang mengasihi kita. Dan kita juga diingatkan bahwa tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah. Nah, ketika kita memahami hal ini Bapak Ibu, kita memahami siapa diri kita, di saat itulah kita benar-benar dapat melakukan segala sesuatu melalui kekuatan Kristus. Nah Bapak Ibu, jadi karena itu pagi ini kita juga belajar untuk menerapkan kebenaran yang senantiasa memberikan kehidupan kepada kita dan kita bisa menerima diri kita di dalam Kristus. Dan pada saat situasi yang mengerikan muncul atau pikiran yang mengancam muncul di benak Bapak Ibu, ingatlah bahwa kita dapat mengatasinya dengan kuasa ilahi Yesus yang bekerja di dalam dan melalui diri kita. Maka Bapak Ibu, kita harus menjadi orang-orang percaya yang semakin setia, sehingga kita ini tidak harus menjalani hidup sendirian dan kita tidak diciptakan untuk hal itu, karena kita memiliki Kristus yang senantiasa menemani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami ya Tuhan, yang penuh dengan kelemahan, kesulitan, beban pikiran, beban kehidupan yang tidak bisa kami tanggung sendirian. Namun kami berdoa biarlah Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang berbelas kasih kepada kami, bahkan Tuhan yang menenangkan kami melalui setiap badai kehidupan yang kami jalani. Tuhan, kami berdoa sepanjang hari ini, perkenanan Tuhan, tuntunan Tuhan, dan kiranya kekuatan-Mu yang terus-menerus menyertai hidup kami.
Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam suatu kuasa Yesus Kristus Sang Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita Bapak Ibu. Sampai jumpa.